nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Baik, kita lanjutkan pengajian yang lalu. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun, fasal. Wa yustahabbu ayyuqallimal adfara. Disunahkan juga untuk memotong kuku. Memotong kuku itu hukumnya sunnah. Hanya saja Syekh Abdul Qadir Jailani menyarankan kalau kita memotong kuku itu jangan berurutan. Dan disunahkan memotong kuku itu hari Jumat. Hari Jumat kita disunahkan memotong kuku, dan memotong kuku itu jangan berurutan. Kenapa kok jangan berurutan? Kalau berurutan mudah dikerjai oleh orang-orang ahli santet, akan mudah dikerjai oleh orang-orang ahli tenung. Jadi mudah kena santet, mudah kena tenung, mudah kena pelet, mudah kena santet. Untuk itu kalau motong kuku oleh Syekh Abdul Qadir Jailani menjelaskan jangan memotong kuku itu berurutan. Gimana memotong kuku tidak berurutan? Misalnya yang dipotong pertama ini jangan dipotong dulu, yang dipotong kemudian ini. Setelah ini dipotong, jangan ini yang dipotong adalah ini. Yang dipotong pertama ini, kedua ini, ketiga ini, keempat baru ini, kelima baru ini. Atau sebaliknya, dari sini boleh ini dulu, kemudian baru ini, kemudian baru ini. Setelah ini selesai baru ini, kemudian ini. Jadi memotong kuku tangan seperti itu, memotong kuku kaki juga seperti itu. Itu beliau menyarankan seperti itu. Kalau bisa memotong kuku itu jangan berurutan, dan kalau bisa memotong kuku itu di hari Jumat. Karena di hari Jumat itu disunahkan oleh Rasulullah SAW memotong kuku. Jadi tidak berurutan. Pertama misalnya ini, kedua ini, ketiga jangan ini, ketiga ini. Ini dulu, ini baru ini. Setelah ini selesai baru ini, kemudian ini. Tidak berurutan yang penting. Jadi disunahkan untuk memotong kuku. Wa yaksilul barajim. Dan juga disunahkan untuk menyela-nyelai jari. Artinya kita mencuci sela-sela jari ini disunahkan. Karena apa? Di sini ini sering terjadi kotoran. Di sini sering terjadi kuman-kuman, virus-virus, kotoran-kotoran. Maka kalau kita mau wudhu, kita disunahkan untuk nyela-nyelai jari ini. Jadi kita disunahkan untuk sering-sering mencuci tangan dengan menyela-nyelai jari. Apalagi sekarang ini musim corona, kita sering mencuci tangan. Jangan hanya segini-gini aja nih tangan, tapi sela-sela jari ini dicuci bersih-bersih, dicuci dari air, atau dicuci dengan air, dicuci dengan sabun dulu. Disela-selai begini, disela-selai. Kalau udah disela-selai, antara sela-sela ini udah bersih, baru dibasuh. Jadi disunahkan untuk memotong kuku, sunnah juga untuk menyela-nyelai, mencuci nyela-nyelai jari. Wayakisus syarib. Dan juga disunahkan untuk memotong kumisnya dipotong, tidak harus habis, tapi dipotong. Yang penting kalau kepanjangan dipotong. Disunahkan untuk memotong kumis. Wayan taful ibto. Dan juga disunahkan untuk mencabut bulu ketiak. Dicabut bulu ketiaknya, sunnah. Lalu gimana kalau sakit? Kalau sakit jadi kerok saja. Kalau nggak sakit dicabut. Sunnah untuk mencabut bulu ketiak. Wayal hakul anata. Dan juga disunahkan untuk mencukur habis bulu kemaluan. Bulu kemaluan dicukur habis biar bersih, biar nampak semuanya, untuk suaminya yang perempuan, untuk yang laki-laki untuk istrinya. Jadi disunahkan untuk mencukur bulu kemaluan sampai habis. 5 ruya Ammar bin Yasir, berdasarkan riwayat dari Ammar bin Yasir, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, al fitratu asyratun. Fitrah kebersihan itu ada 10. Al fitratu asyratun. Fitrah kebersihan itu ada 10 fitrah kebersihan. Apa yang 10 itu? Al madmadatu, berkumur-kumur.
Jadi berkumur-kumur itu termasuk fitrah kebersihan supaya mulutnya bersih. Yang kedua, al-istinafu, memasukkan air ke dalam hidung atau al-istinsyak, memasukkan air ke dalam hidung kemudian dikeluarkan lagi. Kemudian yang ketiga, as-siwaku, bersiwak. Lalu yang keempat, qassus syaribi, memotong kumis. Wa taklimul adfari, kemudian memotong kukunya dipotong. Motong kuku kan tidak sampai habis, kukunya dipotong. Kemudian wa ghuslul barajim, menyela-nyelai jari. Nyela-nyelai jari ini, di sela-sela jarinya ini dicuci. Jari-jarinya ini, sela-sela jari ini dicuci. Ghuslul barajim. Wa natful ibti, mencabut bulu ketiak. Setelah mencabut bulu ketiak, wal intidahu bil ma'i, cebok dengan air. Cebok dengan air. Nah, ingat tuh, cebok dengan air. Airnya tentu ya air mutlak. Jangan cebok dengan air bekas cucian ayam atau bekas cucian sayur. Itu bukan air mutlak, itu nggak bisa dipakai untuk cebok, untuk membersihkan najis. Jadi cebok itu termasuk fitrah, kebersihan. Selanjutnya wal khitan, sunat itu juga termasuk fitrah. Kenapa? Kalau orang itu sunat, maka najisnya akan hilang sempurna najisnya. Kalau tidak sunat, maka di bawah kulit yang tidak disunat itu akan tersembunyi najis. Maka ketika dia wudhu, belum sempurna wudhunya. Kenapa? Karena masih ada najis. Maka oleh karena itu kalau belum sunat tidak boleh menjadi imam. Kalau dia sudah menjadi imam, dia harus sudah sunat. Jangan sudah berani jadi imam belum sunat. Yang sempurna adalah dia sudah sunat baru boleh menjadi imam. Kenapa kok begitu? Karena bersihnya sempurna. Kalau orang sunat itu bersihnya sempurna, najisnya hilang sempurna. Karena di bawah kulit itu sudah terbuka sehingga najisnya bisa hilang. Selanjutnya wal istihdad, mencukur habis bulu kemaluan. Maka 10 fitrah kebersihan ini lazim berada pada setiap manusia agar dirinya bersih. Ketika dia bersih tentu akan jauh dari penyakit. Kita lanjutkan fasal wa yajibu al khitan. Hukum khitan itu adalah wajib. Sunat itu hukumnya wajib. Tidak bisa ditawar-tawar, hukumnya wajib. Berani nggak berani, mau tidak mau, namanya khitan, sunat itu hukumnya wajib. Liqauli azza wa jalla, berdasarkan firman Allah azza wa jalla, anittabi' millata Ibrahim hanifa, dan ikutilah agama Nabi Ibrahim yang lurus. Kita disuruh mengikuti agama Nabi Ibrahim yang lurus, syariat Nabi Ibrahim yang lurus. Khitan itu adalah syariat Nabi Ibrahim yang kemudian diperintahkan oleh Allah untuk diikuti juga oleh Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka khitan itu sebetulnya adalah Allah perintahkan kepada Nabi Ibrahim alaihi salam. Kita diperintahkan untuk mengikuti ajaran Nabi Ibrahim alaihissalam, diantaranya adalah khitan. Disebutkan dalam surah An-Nahl ayat 123. Waruya anna Ibrahim alaihissalam ihtatana bil kudum. Dan dalam sebuah riwayat Nabi Ibrahim alaihissalam itu ihtatana bil kudum, berkhitan bil kudum. Bil kudum itu artinya bisa dengan alat khitan. Nabi Ibrahim berkhitan dengan alat khitan, atau bil kudum dikatakan adalah qaryatun bisyam, sebuah kampung yang ada di Syam. Artinya Nabi Ibrahim itu berkhitannya di daerah Kudum, di sebuah kampung yang berada di negeri Syam. Wallahu alam mana yang benar ini. Yang jelas adalah Nabi Ibrahim berkhitan itu di Kudum. Di Kudum itu mungkin dengan Kudum adalah alat khitan, atau Kudum itu adalah sebuah kampung yang berada di daerah Syam, qaryatun bisyam.
mana di antara keduanya, wallahu alam, yang jelas adalah bil kudum. Nabi Ibrahim alaihissalam berkhitan dengan alat namanya bil kudum. Bil kudum itu berarti adalah alat khitan yang dipakai untuk mengkhitan Nabi Ibrahim alaihissalam. Wali annahu laulam yakun wajiban, andaikan berkhitan itu tidak wajib, lima kasyafat lahul auratu, kenapa aurat kok boleh dibuka? Andaikan berkhitan itu tidak wajib, untuk apa boleh membuka aurat? Kan kalau berkhitan itu harus buka aurat. Kain sarungnya dibuka kalau mau berkhitan. Kalau berkhitan kain sarungnya tidak dibuka, orang itu tidak melihat apa yang mau dikhitan, nanti salah potong. Katanya sudah dipotong, rupanya yang lain yang dipotong. Sudah mekek-mekek, rupanya bukan, harusnya yang dipotong. Untuk itu dibolehkan untuk dibuka auratnya supaya kelihatan mana yang dipotong. Lima kasafatul aurah, kalau tidak wajib hukumnya berkhitan itu, untuk apa dibolehkan membuka aurat? Li'annal kasfal aurati mahrumun, karena membuka aurat itu hukumnya haram. Kain sarung dibuka di hadapan orang yang bukan muhrim, kemudian dilihat, maka hukumnya membuka kain sarung itu adalah haram, hukumnya haram. Tetapi kita disuruh malah membuka kain supaya bisa dikhitan. Lalu andaikan berkhitan itu tidak wajib, untuk apa yang haram itu dibolehkan? Begitu. Walamma kasyafat lahul auratu, ketika boleh membuka aurat dalam rangka untuk berkhitan itu, dalla ala wujubi, ini menunjukkan bahwasanya khitan itu adalah wajib. Khitan wajib karena membuka aurat dibolehkan. Karena membuka aurat dibolehkan itu, maka menunjukkan bahwa hukum khitan itu adalah wajib. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.